melakukan lagu Tuhan berada di dalam sucinya. Yesus
langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kita akan membaca nats pemimpin kita pada minggu ini yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 24. Saya akan membacakannya buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui dosa kita kembali memuji Tuhan dari KPPK nomor 83 di atas tali ungkapan.
iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk
Shalom kalian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Puji Tuhan, hari ini adalah hari kemenangan bagi kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, saat ini kita dikirimkan oleh Tuhan hamba-Nya yang sangat luar biasa ya. Kalau kita selama ini pasca mengundang orang-orang jauh ya, dari Malang, dari Tretes, apa segala macam, saat ini kita undang kawan kita yang terdekat dulu ya. Saudara-saudara, hamba-Nya ini juga Bapak Gatot Dwi Wibowo. Beliau juga adalah pendeta melayani, menggembalakan di Menganti ya Pak. Puji Tuhan. Ini adalah satu tim. Saya menjaga kota Gresik setiap jam 11 sampai jam 12 malam. Jadi saudara-saudara, kita hamba Tuhan di Gresik ini menjaga kota Gresik ini tiap hari dengan apa? Menara doa. Jadi setiap hamba Tuhan itu 1 jam dan hambanya pendeta Gatot Dwi adalah kawan saya. Jadi jam 11 jam 12 itu selalu kami doa untuk kota kita Gresik. Ada berapa orang kita jam 11, 12? 3 ya. Sama Pak Ruben ya. Jadi saya, pendeta Ruben dan pendeta Dwi ini adalah satu tim saya berdoa untuk kota Gresik. Iya malam jam 11 sampai jam 12. Puji Tuhan, saudara-saudara. Hamba-hamba Tuhan kota Gresik ini selalu menopang kota Gresik dengan doa. Ya puji Tuhan saudara-saudara, ya kita saat ini akan diberkati oleh hamba-Nya. Kita sama-sama menggembalakan, beliau menggembalakan di Menganti, saya juga menggembalakan di sini. Ya nanti saudara kita akan mengundang juga hamba-hamba Tuhan yang dari kota Gresik ini supaya kita saling memberkati. Ya saudara, ya puji Tuhan. Ya selebihnya nanti mungkin bisa perkenalan nanti ya hambanya. Dan saat ini kita akan diberkati. Siap diberkati Tuhan, amin. Melalui firman-Nya, amin. Mari kita sambut dengan tepuk tangan hambanya. Shalom semuanya. Shalom. Sebelum firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Kita berdoa Tuhan, mohon bimbingan Tuhan. Segala hormat syukur hamba menaikkan kehadiran-Mu ya Bapa. Mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Karena kasih dan anugerah Tuhan sudah turun atas kehidupan kami semua, sehingga kami boleh berada di pagi ini perayaan Paskah. Itu semua karena anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan kami semua secara luar biasa. Tuhan, kiranya hamba-Mu ini menyampaikan kepada firman-Mu, berbicara kepada hamba-Mu Tuhan, adalah apa yang kami sampaikan bukan semata dari pikiran hamba-Mu, tapi kiranya semua itu dari Engkau yang turun dari kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai pemberitaan firman ini dari awal pertengahan dan akhirnya nanti. Kiranya Tuhan kuduskan setiap hati kami, Tuhan layankan tempat ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan siap untuk mendengar firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, yang mempercayakan. Amin. Shalom, mari kita buka sama-sama ayat nas kita, Galatia 6 ayat 14. Amin. Kalau saudara, ketemu. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam kain Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan bagi dunia ini. Oke, amin. Firman Tuhan. Hari ini adalah hari Paskah, di mana kita sudah kasih anugerah Tuhan untuk bisa merayakan Paskah ini, sehingga kita boleh berkati. Ya. Kalau kita berbicara Paskah, tentunya kita dilepas dari berbicara tentang keselamatan. Tuhan sudah mati di atas salib, akhir pada ketiga, dan kita sendiri sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Tapi sebagai anak Tuhan, apakah peran kita dalam keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan? Apakah kita masih mau menjaga keselamatan itu, atau
penting yang harus saya sampaikan dari Galatia 6 ini, ada 3 hal terjadi dalam setiap salib Kristus ini. Yang pertama, salib Kristus itu selalu berurusan dengan dosa kita. Di saat kita mengalami perbuatan yang tidak benar, Tuhan merasa memberikan kasih-Nya kepada kita. Melalui salib Kristus, Dia turun ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Yang kedua, ada hubungannya baru melalui salib Kristus ini, membuka hubungan baru yang dimana ketika kita dulu berdosa, Tuhan pulihkan kembali, sehingga hubungan kita sama Allah mengalami suatu perubahan. Terjadi suatu hubungan yang luar biasa antara manusia dengan Allah. Yang ketiga, ada kebebasan melalui salib Kristus. Kita dibebaskan oleh dosa kita. Yang selama ini kita selalu melakukan hal yang benar, tapi dengan kasih Kristus, Dia rela hidup dengan rela berusaha untuk menebus dosa kita. Jadi intinya, salib Kristus itu membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup kita, mengubah kehidupan kita, memulihkan kehidupan kita, melepaskan kita dari hidup, melepaskan kita dari sakit penyakit, membawa kita kehidupan yang lebih luar biasa lagi dibandingkan sebelum Kristus datang ke dunia. Jadi membawa dampak satu perubahan yang luar biasa. Cuma yang jadi pertanyaan saya, keselamatan itu penting nggak bagi kita? Halo? Penting. Tentunya kita punya dasar. Kenapa keselamatan itu penting? Mari kita sama-sama buka ayatnya. Di dalam Lukas 16 ayat 19, bisa dibantu mungkin mulai saya. Lukas 16 ayat 19 sampai ayat ke-25. Oke, saya bunyikan, saya bacakan bunyinya. Ada seorang kaya yang selalu berada di bawah umum dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria di dalam rumahnya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu di rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Oke, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Oke, stop dulu. Jadi kita dengan adanya salib Kristus kita merasa berbangga bahwa kehidupan ini ada dua, di alam fana dan kehidupan kekal. Di saat kita melihat salib Kristus yang sudah membebaskan dari dosa, ingat, kehidupan kita dibawa ke surga. Ditunjukkan bahwa kehidupan orang yang tidak benar, dia ada di mana? Di alam maut. Sampai dia melihat apa? Kehidupan Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Dia rindu. Kenapa aku dulu nggak seperti itu? Tapi dia sudah terlambat. Dia sudah mengalami kematian. Jadi tidak ada lagi pengulangan dari kehidupan mereka. Dan gunanya kita mengenal salib Kristus, mengenal kita pengorbanan Kristus, mari kita sama-sama Tuhan. Kematian Kristus itu bersesaat dalam kehidupan kita sebagai dasar pengenalan Tuhan, bahwa kita begitu luar biasa yang perjuangan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi betapa pentingnya, sangat penting, karena adanya kehidupan fana dan kehidupan kekal. Coba kalau ada salib Kristus, kita ada dalam kehidupan yang fana, bukan kehidupan yang kekal. Yang kedua, sangat penting keselamatan itu penting sekali. Di dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, ya, mohon baca suratnya Ibrani 9 ayat 27. Amin, Bapak Ibu. Saya bacakan.
manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan setelah itu dihakimi. Coba bayangkan kalau kita tidak ada keselamatan, di saat kita mati ditetapkan hanya satu kali saja, dan setelah itu dihakimi. Kita tidak mengenal salib Kristus. Kalau kita tidak mengenal Kristus sebagai juru selamat kita, maka kehidupan kita tidak akan lepas dari Tuhan. Kehidupan kita sangat tidak ada namanya kita ada dalam kerajaan surga tanpa adanya salib Kristus. Kalau kita mau kehidupan kita tanpa penghakiman, mari kita sama-sama datang sama Tuhan. Kita mengenal Kristus lebih dalam lagi, lebih luar biasa lagi, lebih melakukan apa yang Tuhan mau. Karena salib Kristus membawa perubahan dalam Tuhan kita. Betapa pentingnya keselamatan dari kita. Karena jangan pernah Bapak Ibu sekalian menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, kenapa penting keselamatan itu? Adanya surga dan neraka. Kalau kita tidak ada keselamatan, lari kemana kita? Ujung-ujungnya pasti lari dalam neraka. Karena tidak ada yang menyelamatkan kita. Karena kehidupan kita penuh dengan perbuatan dosa. Satu hari aja kita pernah tak melakukan perbuatan dosa, baik itu dalam berkata, pikiran, perbuatan, kita nggak lepas. Kita sebagai hamba Tuhan selalu terus berdoa untuk menghilangkannya segala hal yang berhubungan dengan dosa. Makanya kita selalu berusaha berdoa puasa 1 bulan sekali, minimal 1 bulan sekali harus kita puasa setiap 3 malam. Ini sudah ke-8 kalinya kami beribadah puasa dari 3 malam. Kemarin kami diundang di gereja Tuhan, untuk berdoa di sana supaya terjadi terobosan yang luar biasa. Barusan pulang kami dari Tuhan. Nanti besok lagi kami diundang mau di mana dulu sama Pemakasan. Itu luar biasa Tuhan menggerakkan hati mereka. Itu karena apa? Menggunakan Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau pakai membangun Tuhan. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan tidak memandang siapapun kita sebagai hamba atau bukan sebagai hamba Tuhan, kita sama di depan Tuhan. Tuhan memberikan kita talenta yang berbeda-beda. Jadi jangan menganggap bahwa diri kita bukan hamba Tuhan, beda rasanya. Itu kan hamba Tuhan. Bapak saya memang gitu. Enggak Bapak Ibu. Saya dulu juga pekerja sekuler. Saya bukan hamba Tuhan dari dulunya. Saya jadi hamba Tuhan itu mulai tahun 2000. Saya sekolah teologi 2008 sampai 2012 saya selesai 4 tahun sama mengambil S1-nya, sarjana teologinya. Sebelumnya saya juga sarjana teologi. Saya dulu bekerja di salah satu perusahaan swasta sebagai kepala cabang. Saya lepaskan semua itu. Saya ikut Tuhan. Tapi betapa indahnya saya ikut Tuhan. Walaupun secara materi sebagai kepala cabang, secara nilai keuangan lebih besar. Bayangkan, jabatan sebuah kepala cabang saya lepas di tahun 2015 kemarin. Sebelum 2015 saya pelayanan hanya bukan full timer. Jadi pagi sampai sore saya bekerja di kantor, malam pelayanan. Jadi bagi waktu kita. Tapi begitu saya ditegur oleh Tuhan, oke saya lepaskan. Sempat terjadi suatu pergumulan antara keluarga melepaskan Tuhan. Pekerjaan saya pulang. Karena apa? Saya mulai dari saya sangat menyakiti puncaknya kepala cabang. Saya lepas bayangkan. Perjalanan saya nggak mudah untuk menjaga kepala cabang dari salesman. Salah satu perusahaan Astra di Honda. Itu luar biasa tantangannya untuk melepaskan itu. Jadi tidak mudah. Saya melepaskan dengan saya berusaha. Walaupun katakanlah anak sekarang tidak seperti dulu semuanya tercukupi, tapi ikut Tuhan tetap pasti dicukupi walaupun kita pelayanan. Luar biasa seperti itu. Ya, jadi betapa pentingnya keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita pelihara keselamatan itu dengan menjaga pola hidup kita, gaya hidup kita. Kita menjaga pikiran kita, hati kita. Kita menjaga tutur kata kita. Perilaku kita terjaga sebagai anak Tuhan. Kita semuanya suatu perbedaan dibandingkan anak dunia ini. Jangan sampai kita sama. Karena kita punya Allah yang luar biasa, yang selalu memberikan tuntunan dalam kehidupan kita. Jadi saya katakan ada 3 poin penting tentang keselamatan itu ada dalam diri kita. Ya, yang pertama karena adanya Allah ada dalam Tuhan kekal, adanya penghakiman bisiknya itu, dan adanya surga dan neraka. Coba kalau nggak ada surga dan neraka, ada surga aja orang nggak perlu.
diselamatkan oleh Tuhan. Kalau sudah mati pasti masuk surga. Coba kalau nggak ada keselamatan, keadaannya neraka aja. Banyak orang berbuat dosa karena ujung-ujungnya ke neraka. Jadi kita sebagai anak Tuhan bersyukur kita diberi pilihan, dan pilihan itu diserahkan sama kita pribadi. Kamu mau masuk kemana? Surga atau neraka? Tuhan memberikan kita kebebasan memilih. Kalau kamu ingin masuk surga, dia jalankan apa yang Tuhan inginkan. Tapi kalau mau masuk neraka, silakan apa yang kamu perbuat. Tuhan berikan kita kebebasan untuk memilih. Tapi di saat kita datang sama Tuhan, Tuhan memberikan kita suatu tuntunan, suatu hikmat untuk bagaimana kita hidup dalam Tuhan. Jadi sangat penting sekali keselamatan dari Tuhan kita. Karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita melalui kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya. Motivasi yang utama karena Tuhan punya kasih yang luar biasa, ingin menyelamatkan kita dari dosa. Kalau memang Dia tidak punya kasih, buat apa Dia susah-susah datang ke bumi ini? Buat apa Dia melepaskan takhta atau ilahiannya untuk turun ke dunia ini? Kalau saya seorang manusia, aku dulu di surga. Kalau saya Tuhan bisa menciptakan manusia lagi kok. Buat apa saya susah untuk menyelamatkan? Tuhan punya kuasa, benar kan? Untuk membuat manusia lagi. Tapi karena kasihnya yang tak terukur, yang luar biasa dari kita, Dia mau rela turun. Dia nggak mencetak lagi manusia lagi. Jadi benar-benar diperjuangkan kehidupan kita. Kita berharga kepada Tuhan. Kita ini biji mata Tuhan. Sehingga Tuhan rela memberikan dunia ini untuk menyelamatkan kita yang penuh dengan dosa. Jadi benar-benar keselamatan itu penting. Kalau memang keselamatan itu penting oleh manusia, kira-kira kita membutuhkan nggak keselamatan itu? Kalau kita merasa memang keselamatan itu penting, halo, kita butuh nggak keselamatan itu? Kalau memang kita butuh, kenapa Bapak butuh? Oke, mari kita lakukan. Kenapa keselamatan itu sangat dibutuhkan oleh manusia? Yang pertama, mari kita buka di Roma pasal 5 ayat 19. Roma pasal 5 ayat 19. Demikian bunyinya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kita lanjut ke Roma 3 ayat ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi betapa kita membutuhkan keselamatan karena kita ini orang-orang berdosa. Dan kita juga ada dosa turunan dari nenek moyang kita. Nah, bagaimana kita melepaskan itu semua? Dengan adanya salib Kristus yang ada di dunia ini yang mampu menyelamatkan kita. Makanya kita sangat membutuhkan salib itu dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak membutuhkan, kehidupan kita tidak terlepas dari dosa. Bahkan setiap jam kita pasti melakukan perbuatan dosa yang tidak kita sadari. Entah itu dari tutur kata kita, entah itu dari pikiran kita yang mungkin membayangkan mungkin kotor. Kita tidak ngerti, yang tahu hanya diri kita dan bukan. Kita tidak ngerti. Tapi apakah pernah kita menyadari bahwa pikiran kita bisa membuat kita berbuat dosa? Tuhan menginginkan pikiran kita putus. Apa yang benar, apa yang baik, apa yang bijaksana, apa yang setia di pandang mata. Pikirkanlah semua itu, apa yang bijak. Filipi 4 ayat 8. Jadi Tuhan menginginkan di saat pikiran kita kotor, kita sudah berbuat dosa. Di saat pikiran kita menghakimi orang, kita sudah berbuat dosa. Karena pikiran itu tidak kudus. Pikiran itu terlepas dari kekudusan kita. Makanya hati-hati. Sudut pandang cara kita berpikir, cara kita berbicara harus dijaga. Jangan pernah kita sedikit-sedikit mengeluarkan kata-kata kurang bijak. Jadi kita harus belajar kontrol mengendalikan diri. Karena apa? Iblis itu senantiasa mencari kita, mencari celah untuk masuk dalam kehidupan kita, untuk membawa kita jatuh dalam dosa. Kalau kita tidak memproteksi diri oleh firman Tuhan, kita akan dosa, kita akan jatuh dalam dosa. Makanya saya minta sama-sama saat teduh dijalankan. Bila perlu
doa siang, doa sore, atau doa malam. Saya belajar menerapkan ke anak-anak saya yang saat ini sedang usia kelas 6 SD, 1 SMP, dan satunya sudah lulus sarjana. Saya mengajarkan mereka. Ya puji Tuhan, kemarin anak-anak saya berpuasa, akhirnya terlatih penuh sukacita. Saya sudah selesai menyelesaikan berpuasa. Walaupun masih kecil, kami mengajarin berpuasa. Puji Tuhan, dia sukacita, dan cemberut, tidak menggerutu, tidak merasa lapar. Itu karena apa? Kami belajar memberikan contoh, bukannya sekedar kami memberitakan aja, tapi kita tidak orang memberikan contoh. Tapi saya belajar untuk memberikan contoh dalam kehidupan anak-anak kami supaya dia melihat ini papaku seperti ini. Jadi kalau orang hanya menyuruh itu mudah, tapi bagaimana kita memberikan teladan? Karena kalau kita tanpa menyuruh, kalau kita memberikan teladan dan perbuatan, dia melihat, dia bisa berbuat. Papaku gini ya. Akhirnya dia dalam hatinya terketuk, oh iya, papaku kalau pagi harus doa, malam saya jam 11 atau jam 12 harus doa. Setelah itu saya malam jam 12 harus baca firman dulu sebelum tidur. Nanti pagi sampai sempat bangun lagi. Nanti siang doa, sore nanti doa sama istri. Nanti jam 7 baru buka bedah keluarga. Jadi karena kehidupan kita tidak lepas dari komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita ingin diberkati, kita harus tanggalkan keinginan dari kita. Kita jangan memikirkan hal yang kemewahan secara pribadi, tapi pikirkan kemauan untuk Allah, bukan untuk diri kita. Jadi betapa pentingnya kehidupan ini sudah Tuhan kita. Kalau kita selalu bersandar, saya yakin semua akan dicukupi. Saya sudah berkorban dengan bekerja 6 tahun. 6 tahun itu suatu pergumulan yang luar biasa setelah saya tanggalkan pekerjaan saya. Saya dulu mungkin tidak terasa saat saya bekerja sambil pelayan. Karena apa? Ada suplai gaji dari perusahaan yang begitu luar biasa. Semua kesehatan terjamin, keluarga semuanya, rumah sakit manapun di cover, berapa ratus juta pun di cover oleh perusahaan. Tapi sekarang saya juga di cover oleh Yesus. Luar biasa, walaupun tidak bekerja. 2 tahun yang lalu saya operasi terakhir pasang ring. Saya sudah operasi jantung 5 kali. Saya pasang ring 4 kali 1 balon, 5 kali saya operasi. Jadi di diri saya ini sudah ada ringnya 5. Tuhan pakai begitu luar biasa. Saya diizinkan masih berkorban di sini karena anugerah Tuhan. Saya operasi ginjal 2 kali. Tahun 2010 saya kena operasi ginjal. Hari pertama, operasi pertama terjadi pendarahan. Lalu pembengkakan ginjal saya diikat oleh mas, oleh platina itu. Akhirnya terjadi pendarahan lagi. Saya minta sama dokternya Profesor Sutoyo yang nangani dulu, Prof tolong ikatan ginjal saya dibuka. Loh kenapa? Barusan 2 minggu kok dibuka. Tapi saya ngomong, dok kalau saya sampaikan secara medis mungkin gak masuk akal saya ngomongnya, karena saya bukan orang medis. Tapi saya doa sama Tuhan, dok, Tuhan suruh perintah buka. Akhirnya saya disuruh tanda tangan kalau terjadi sesuatu, resiko ditanggung Bapak. Kami hanya bisa menjalankan apa yang Bapak inginkan. Oke, saya tanda tangan untuk minta dibuka ikatan ginjal saya sudah mekar katanya, sudah menggelembung saya. Akhirnya begitu dilepas, puji nama Tuhan terjadi mujizat, ginjal saya normal sampai hari ini. Itu karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, saya mau belajar sekarang hidup saya dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah istilahnya apa ya? Membuat kehidupan saya baru kembali. Membuat kehidupan saya ini benar-benar di dalam Tuhan. Pengenalan Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi melalui Kristus sendiri saya bangga dengan Yesus yang luar biasa, yang sudah mengubah kehidupan saya. Yang dulunya saya ini pemburu dolar. Orang bilang pekerjaannya mulai pagi sampai malam nggak pernah berhenti. Makanya berbagai macam sakit penyakit Tuhan kasih sama saya. Yang saya ada dalam pikiran saya uang, masa depan anak, masa depan anak. Jadi saya sampai pikirkan punya program, karena saya harus belikan rumah satu-satu semua. Jadi saya belikan rumah satu. Itu program yang ada dalam pikiran secara duniawi Bapak Ibu. Memang semua terpenuhi, tapi lambat laun Tuhan ambil. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan memberkati kita, tapi nggak tahu kalau Tuhan sudah tak mempercayakan Tuhan ambil lagi.
Tapi saya bersyukur saat kita punya dua rumah ini, satu sampai mati, satu sampai di gereja. Itu karena Tuhan saya serahkan ibadah. Itu karena apa? Karena Tuhan ada dalam diri saya. Ya. Jadi penting sekali, dibutuhkan sekali keselamatan Kristus. Yang kedua, kenapa kita butuh keselamatan itu? Mari kita sama-sama buka di dalam Mazmur 51 ayat yang kelima. Mazmur 51 ayat yang kelima. Oke. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ingat kenapa kita butuh Yesus? Kita sadar nggak bahwa kita ini sering melakukan pelanggaran dalam Tuhan? Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, bahwa hidup kita itu tidak lepas dari pelanggaran. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Kita tidak lepas dari dosa. Oleh karena itu kita butuh keselamatan. Karena mengatakan kita ini tidak ada lepasnya dari dosa. Kadang-kadang kita jalan aja, ada orang lewat terlalu kencang, bunyinya keras, boleh kita maki-maki gak? Kalau ada orang naik pada motor atau bunyinya sangat keras melewati kita, terus kita kaget nih. Kita kadang-kadang tersentak, boleh kita sempat maki gak? Dalam pikiran kita, kurang ajar loh, setan loh. Pernah gak kita ngelakuin itu? Secara gak langsung kita sudah memaki mereka. Kita tak sadar kalau itu berdosa. Makanya kehidupan kita itu tidak lepas dari dosa. Makanya kita sangat membutuhkan sekali keselamatan itu. Karena keselamatan itu penting, makanya kita butuhkan. Coba kalau kehidupan kita nggak pernah berbuat dosa, ada nggak di antara kita ini, termasuk saya, nggak pernah berbuat dosa? Ada yang nggak pernah berbuat dosa? Dalam satu hari aja. Nggak saya jauh-jauh di dalam rumah. Saat kita nggak nyaman, saat kita berkian sumpah, anak kita nangis atau segala macam, kita marah, kita maki-maki istri, kita maki-maki anak, dosa nggak kita? Dosa. Kadang-kadang kita nggak sabar, kadang-kadang kita nggak mengendalikan diri kita, penguasaan diri kita kurang, sehingga hidup kita apa? Cepat mudah emosi, mengeluarkan kata-kata yang melakukan pembelaan diri dan menghakimi orang. Jadi jangan pernah. Kita harus sadar bahwa kita tidak lepas dari dosa. Makanya kita perlu yang namanya salib Kristus dalam kehidupan kita. Di saat kita merasa dosa, di saat kita merasa tidak nyaman dalam pikiran kita, masuk kamar, doa sama Tuhan. Selesai doa, persiapan akan bisa membuat hidup kita ini ada faedahnya. Kalau saya dulu jengkel sama anak-anak atau istri, terus di rumah bising, saya kadang-kadang kuras kamar mandi. Saya kadang-kadang apa? Ambil masakan, masak sendiri, terserah masak apa yang saya mau, saya makan bersama. Ada faedahnya. Kadang-kadang saya cuci motor, ada faedahnya, bersih-bersih rumah. Jadi kekesalan saya arahkan ke sana. Memang tidak mudah, bro. Itu membutuhkan waktu, nggak pendek. Saya harus mengubah karakter itu membutuhkan waktu yang nggak pendek. Saya dulu kalau kerja datang capek orang, aduh. Jangan lupa pagi, jangan sasar. Karena capek di kantor, apalagi capek banyak urusan. Bayangkan mengelola perusahaan sebegitu besarnya. Saya punya anak buah 140-an karyawan. Bagian audit, accounting, keuangan, kasir, marketing, security, semuanya aku pegang. Belum nanti urusan dengan eko, urusan dengan kepolisian, momen-momen tertentu. Bayangkan semuanya masuk di dalam pikiran ini. Belum nanti rumah tangga anak-anak. Enggak pernah kayak apa pikiran kayak gitu. Jadi kita coba untuk kontrol, karena kita nggak lepas dari dosa. Intimidasi kuasa iblis itu biasanya lewat pikiran yang paling mudah. Pikiran selalu dihantui oleh hal-hal yang tidak benar. Bisa terlalu kelalaian. Ya. Jadi ayat berikutnya. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa diri kita itu merasa nggak berdosa.
butuh itu. Kita harus aktif baca firman pagi untuk memproteksi kehidupan kita sama Yesus. Kenapa? Di saat kita berjalan bersama Yesus, ada perlindungan, pemeliharaan, penyertaan, pertolongan, berkat turun semua. Tingkat-tingkat langit akan terbuka karena kehidupan kita menyatu dengan Kristus. Ya, jadi yang sifatnya berkat, yang sifatnya supranatural yang ada di surga, itu akan diciptakan turun ke bumi menjadi supranatural karena bisa kita nikmati berkat-berkat itu. Kalau masih supranatural kan masih bisa dalam bayangan-bayangan aja, masih belum bisa kita nikmati, masih ada di surga berkat itu. Tapi begitu diturunkan ke dunia ini terhadap kita semua dan kita nikmati, itulah berkat dari surga yang sudah kita nikmati, supranatural, tak bisa nikmati. Ya. Jadi yang berikutnya, kenapa keselamatan ini dibutuhkan? Mari kita baca ayatnya sama-sama di dalam Roma 3 ayat yang 11. Roma 3 ayat yang 11 katakan, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ingat, ini firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Ya. Jadi, kenapa kita membutuhkan keselamatan itu? Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi kedagingan kita kadang-kadang menguasai diri kita, bukan kerohanian di dalam Kristus lebih besar kedagingan kita, sehingga dikatakan tidak ada seorang yang berakal budi, karena lebih menekankan ke dalam kepentingan pribadi kita, lebih menekankan apa yang jadi kita mau, bukan apa yang Kristus mau. Coba kadang-kadang kalau kita punya berkat, terberkati hari ini aku dapat berkat, sudah kita memikir harus tak beli apa ya? Ini harus tak pakai apa ya? Tak pakai ini kan? Apa yang kita pikirkan? Kesenangan kita. Tapi kita lupa siapa yang memberi berkat. Kalau kita punya berkat, utama hasilkan Kristus. Serahkan berkat itu kepada Tuhan. Melalui apa? Bisa melalui pelayanan pembawa Bapak Ibu sekalian, bisa untuk kegiatan yang lain dengan gereja. Jadi berkat, karena apa? Begitu berkat itu Bapak Ibu terima dan dialirkan, namanya keran itu kalau ditutup dan bisa keluar airnya. Tapi kalau dibuka, dia lancar, airnya keluar terus, gak akan pernah habis. Tapi kalau ditutup, ini berkat terus numpuk, tapi tidak keluar sekali keluar, tapi menggelembung terus di sini karena gak pernah dibuka kerannya itu. Kita maunya cuma berkat, tapi kita susah memberkati orang. Apakah coba bayangkan kalau Kristus seperti itu? Kalau hitung-hitungan seperti itu, gak usah tak berkati, dia gak pernah berkati. Tapi Kristus kasih. Walaupun kita kadang-kadang memberkati, Bapak Ibu masih diberkati oleh Kristus. Dipelihara oksigennya. Coba kalau Ibu gak dikasih nafas sama Tuhan, gak dikasih udara, bagaimana kita bisa hidup? Padahal saya waktu operasi beli nafasnya sama mahal. 1 tahun itu berapa juta yang tinggi itu. Saya operasi pertama sampai ring 3 habis 300 juta di tahun 2014. Bayangkan kalau segitu gede 2014 300 juta sudah dapat beli rumah 2 tahun segitu. Iya dong, di tahun 2010 saya kasih pinjam 100 juta. Tahun 2010 uang 100 juta sudah dapat rumah. Yang terakhir kemarin saya langsung operasi 3. Bayangkan 300 juta lagi di rumah sakit Erlangga. Sudah berapa triliun yang sudah saya buang. Tapi semua itu apa? Tuhan yang kasih. Saya tidak kerja, BPJS sudah cover. Tapi itu gimana? Saya cuma nangis sama Tuhan, saya punya duit untuk operasi. Kalau memang tidak menjadi tanpa istilahnya piring, biarlah Tuhan. Saya nggak akan terima sampai waktunya memang saya pendek, saya pasrah aja. Tetapi yang mujizat terjadi apa? Tuhan pakai seorang dokter yang saya tidak kenal namanya. Mungkin beliau mendengar percakapan saya dengan pihak rumah sakit. Akhirnya saya dipanggil, Bapak bisa di sini Pak. Iya dok, ada yang bisa dibantu. Bapak operasi aja, jalan aja operasinya.
Bapak jangan pikirin dananya, biar saya cover. Bila perlu, semuanya nanti rekening Bapak itu saya ganti biaya semuanya. Puji nama Tuhan, mujizat terjadi. Akhirnya lusa saya harus datang dan operasi, dan pendanaan Tuhan yang kirim. Begitu luar biasanya kita ikut Tuhan. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas, jangan pernah takut. Ada alasan kenapa saya ngomong tidak khawatir. Ada alasan kenapa saya ngomong harus kali Bapak Ibu tidak takut. Nanti coba dibuka ayatnya di rumah ya. Nanti kalau memang Tuhan izinkan saya bisa berada di sini, akan saya jelaskan. Di Roma 8 ayat 18, ayat 26, 27, 28, 34 dan 35. Kenapa kita harus khawatir? Tuhan yang mencoba di sana. Dan Tuhan inginkan kita tetap bersuka cita dalam Tuhan, walaupun apapun terjadi dalam pergumulan kita. Yang berikutnya, kenapa kita juga masih membutuhkan keselamatan hidup dari diri kita? Di dalam Markus 7 ayat 15. Markus 7 ayat 15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Artinya bahwa segala perbuatan dosa intinya itu keluarnya dari dalam hati kita, bukan dari keluar hati kita. Jadi di saat kita melakukan hal yang benar itu sumbernya dari dalam hati kita, bukan yang keluar yang menajiskan kita, tapi yang dari dalam yang keluar itu yang menajiskan kita. Jadi Tuhan menginginkan kita pengontrolan diri, makanya kekuatan firman itu harus ada dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sendiri ingin katakan, apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, yang dari luar tidak dapat menajiskan. Tetapi apa yang keluar dari dalam seseorang inilah, itulah yang menajiskan, yang membuat kita berbuat dosa. Yang tadi melalui perkataan kita, hati kita tidak benar, sehingga timbul ide-ide yang tidak benar. Akhirnya menimbulkan suatu perbuatan-perbuatan yang tidak benar, karena hati kita sudah merencanakan sesuatu yang kurang baik di depan Tuhan. Kadang-kadang orang ingin mementingkan diri sendiri, mengorbankan orang lain. Jadi belajar bahwa sesuatu itu hati itu perlu dikasih siraman rohani, firman, makanan rohani kita, firman Tuhan, supaya yang ada di dalam kita, kerohanian kita, ini benar-benar menyatu dengan kuasa Roh Kudus. Jadi benar-benar ada suatu tuntunan. Tapi kalau kita melupakan firman Tuhan, bagaimana kita bisa tertuntun oleh Roh Kudus? Yang ada hanya kedagingan kita, yang ada hanya sifat kemanusiaan kita yang keluar, keinginan-keinginan yang menyimpang dari benar firman. Tuhan tidak inginkan kita. Jadi waktu kita dalam Tuhan, mari saya dan saudara sama-sama belajar benar firman Tuhan. Bukan karena saya sebagai hamba Tuhan mengerti firman, enggak, saya juga tidak mengerti firman Tuhan. Cuma karena ada kemauan belajar, keinginan untuk melakukan, sehingga Roh Kudus tuntun hidup saya. Ya, jadi seperti itu. Coba bayangkan kalau keselamatan ini tidak ada dalam hidup kita, apa yang terjadi? Bisakah kita masih berada di tempat ini? Coba kalau Tuhan tidak turun ke dunia ini untuk mengasihi kita, untuk menebus dosa kita, apa yang terjadi? Mari kita semua sama-sama ayatnya. Di dalam Yohanes 8 ayat 34, Yohanes 8 ayat yang ke-34. Oke. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kalau kita tidak ada keselamatan, maka kita akan menjadi apa? Hamba dosa. Kita akan terus hidup dalam dosa. Kita akan terus menikmati neraka kekal. Karena keselamatan tidak ada dalam diri kita. Karena tidak ada yang namanya
dosa. Kita akan dikendalikan oleh dosa. Itu keinginan daging kita. Nggak ada kontrol dalam kehidupan kita. Bayangkan Bapak Ibu, coba kalau anak kecil, anak sarang bayi yang kita asuh dan kita kasih makan, bisa nggak dia bertumbuh dewasa? Nggak bisa, dia mati. Kerohanian kita juga gitu. Kalau nggak kita kasih makan, bisa nggak kerohanian kita bisa bertumbuh? Lebih dekat sama Tuhan, lebih mengenal kepribadian Tuhan, lebih akrab sama Tuhan. Bisa nggak kita bertumbuh? Bertumbuh dari mana? Kalau kita nggak pernah mendengar firman, membaca firman, mempraktekkan firman, dari mana kita bisa bertumbuh? Tidak akan mungkin. Sama seorang bayi, nggak kita kasih makan, kasih minum, kasih susu segala macam, bayi itu nggak akan bisa bertumbuh, lama-lama akan mati. Sama dengan kehidupan kita, rohani kita. Kalau kita mengerti bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita, nggak kita bertumbuh di dalam Tuhan dengan rutin baca firman dan aktivitas mengenai Tuhan, bagaimana itu kita bisa bertumbuh? Kalau bisa bertumbuh, ya saya tidak tahu itu dari mana bertumbuhnya. Jadi dengan Tuhan itu harusnya ada pertumbuhan, harus ada kedewasaan rohani dalam mengenal Tuhan. Jadi tidak harus semata apa yang kita mau aja, kita harus belajar untuk dekat, mendewasakan kerohanian kita dalam Tuhan. Yang saat ini dipakai Tuhan pelayanan aktif, punya motivasi. Oh, saya sebagai pelayan Tuhan di bagian singer. Jangan hanya berhenti, saya harus jadi singer terus. Oh, pemain musik, saya harus jadi pemain musik. Tapi punya pertumbuhan, berakar. Saya dulu singer di salah satu gereja di Surabaya di tahun 90. Tapi saya punya kerinduan, Tuhan masa saya harus singer terus. Saya kepingin loh Tuhan, seperti bapak-bapak yang ada di podium yang baru itu, saya berbicara tentang firman. Saya punya kerinduan, apa itu? Bagaimana ya Tuhan saya bisa sekolah teologi itu? Saya mencari sekolah teologi pertama ya memang nggak gampang waktu itu. Ada hambatan. Tapi karena keinginan Tuhan berkati keinginan saya, izinkan agar Tuhan saya sekolah teologi. Akhirnya dari singer bertumbuh jadi bekal, bertumbuh jadi pengkhotbah. Itu luar biasa karya Tuhan. Tapi semua itu diawali dari kerinduan hati kita yang ingin bertumbuh, bukan aja. Keluarga saya bukan keluarga hamba Tuhan. Keluarga saya tidak ada pernah ada jadi pendeta. Tapi luar biasa doa seorang ibu yang selalu mendoakan anaknya. Akhirnya terciptalah hamba Tuhan. Orang tua saya selalu bergumul berdoa. Saya dulu nggak membayangkan bisa jadi seorang hamba Tuhan. Tidak membayangkan sama sekali. Karena motivasi saya adalah setelah saya sekolah lulus, saya harus cari kerjaan yang enak. Saya harus dimakan. Saya harus benar-benar sukses di dalam karir. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan arahkan saya sebagai hamba Tuhan. Jadi itu semua karena apa? Karena kita punya komitmen untuk bertumbuh dengan Tuhan. Akhirnya komitmen itu dibuahi dengan suatu perbuatan. Hasilnya akhirnya tercapai apa yang kita inginkan. Jadi seorang hamba Tuhan. Akhirnya saya lepas pekerjaan saya. Ya, jadi yang pertama kali saat kita tidak mendapatkan keselamatan, maka kita selalu hidup dalam hamba dosa. Yang berikutnya di dalam 1 Petrus 1 ayat yang 18, apa yang Tuhan katakan? Di saat keselamatan itu tidak ada dalam diri kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18, amin, saya bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi di saat kita tidak ada keselamatan, maka apa yang terjadi? Hidup kita sia-sia. Hidup kita selalu pakai cara yang lama, cara-cara yang tidak menghendaki yang Tuhan inginkan, cara-cara yang membuat Tuhan marah, cara-cara kita selalu berkumpul dengan Tuhan. Kehidupan kita sia-sia.
Kita buat apa kalau tidak ada keselamatan kita mencari Yesus? Kita buat apa kalau sama-sama nggak ada keselamatan? Ada nggak untungnya kalau nggak ada keselamatan kita cari Yesus? Nggak ada untungnya, sama-sama kita nggak selamat kok. Buat apa kita cari Tuhan? Berhubung Tuhan itu memberikan kita keselamatan, maka kita nggak akan sia-sia mencari Kristus. Kehidupan di dunia ini diberkati. Saat kita dipanggil Tuhan, kita ditempatkan di surga. Tidak akan ada sia-sianya. Tapi kalau kita lepas dari keselamatan itu, wah, gimana saya terjadi apa saja di kehidupan neraka yang kekal itu, yang tidak pernah mati apinya, bayangkan. Kita nggak bisa membayangkan kehidupan orang seperti itu, yang sampai rasa orang kaya itu aja sampai dia berteriak, Bapak Abraham, tolong keluarga saya yang ada di dunia ini, tolong diingatkan, jangan sampai keluarga itu seperti saya dari neraka ini. Oh, di neraka ini sangat begitu kesakitan luar biasa, tolong diingatkan Tuhan. Sampai dia minta tolong kepada orang itu. Jadi jangan sampai kita merasakan seperti itu. Kalau kita sudah meninggal, sudah terlambat kalau kita mengenal Kristus. Di saat kita masih hidup, kita masih punya waktu, kesempatan untuk datang sama Tuhan. Ya. Jadi betapa pentingnya keselamatan itu dan sangat benar dibutuhkan. Dan ada kita nggak ada, hidup kita sia-sia mencari Tuhan. Jadi kita datang ke sini tidak sia-sia karena kita mencuri selamat yang luar biasa. Kita punya Kristus yang rela mati untuk kita semua. Ada nggak dengan kita punya Kristus seperti itu? Aku rela mati untuk si A, rela mati untuk si B, aku rela mati untuk Tuhan. Nanti kita mengalami pergumulan agak sedikit, atau kita mengeluh. Untuk mengalami pergumulan itu sakit penyakit nggak pernah sembuh, ada luar biasa pernah mendengar. Terus aku nggak Tuhan, aku sudah doa beberapa kali tidak sembuh. Ujung-ujungnya selalu nyalakan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan pergumulan sakit penyakit terjadi itu karena Tuhan ingin mendewasakan kita. Tuhan ingin membantu kita berubah melalui pergumulan sakit penyakit, ekonomi, pekerjaan, keluarga. Seharusnya kita semakin dekat, gak malah menghakimi, menggerutu sama Tuhan, gak malah memarahi keluarga. Itu orang-orang yang pikiran putus asa, merasa dirinya gak ada nolong. Tapi ingat, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu selalu membela kita. Tuhan itu selalu menolong kita. Tuhan itu tidak melepaskan kita dari setiap pergumulan. Tuhan selalu memantau. Roh Kudus itu turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Bayangkan dalam Roma 8 itu. Di saat kita tidak mampu berdoa dan menyampaikan apa yang kita mau dalam Tuhan, Roh Kudus yang menyampaikan pesan kita itu. Jadi jangan berkata kalau saya nggak bisa berdoa, Pak. Gak ada alasan orang Kristen nggak bisa berdoa. Ngomong apa adanya sama Tuhan, karena Roh Kudus yang akan menyampaikan. Jadi salah satu ayat tadi Roma 8 ayat 18 ayat 26, Roh Kudus itu bekerja akan menyampaikan segala apa yang ada dalam isi hati kita berhala. Sehingga makanya saya katakan tidak perlu khawatir. Tuhan membela kita. Tuhan sebagai penolong kita. Di saat kita mengalami pergumulan kita terjadi, Tuhan bela, Tuhan angkat depan kita. Dan itu sudah saya rasakan. Jadi saya tidak ujuk-ujuk hidup saya seperti ini. Banyak sekali proses yang terjadi dalam kehidupan saya. Tapi saya mengutamakan sama Tuhan. Bisa saja saya menyimpang keluar dari kehidupan saya. Saya cari itu dunia materi. Tapi saya lepaskan semua itu. Jadi kita sama-sama sebagai anak-anak Tuhan, kita benar-benar memelihara keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya dari kata keselamatan itu akan terjadi dalam Kolose 1 ayat 22 sampai 23. Ayat Kolose 1 ayat 22. Oke, saya bacakan Kolose 1 ayat yang ke-22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Oke. Jadi
ingin kehidupan kita itu benar-benar ada suatu perdamaian dengan Allah. Melalui Kristus kita didamaikan. Yang dulunya terpisah oleh Allah karena nenek moyang kita melakukan perbuatan dosa, tapi melalui salib Kristus itu kita dipulihkan hubungan kita. Hubungan kita tidak lagi jauh dengan Allah. Hubungan kita hanya sebatas sejauh doa. Makanya doa itu penting. Jadi kalau Anda Bapak Ibu sekalian tidak pernah berdoa atau kurang berdoa, maka sepertinya kita jauh dari Allah. Sepertinya Allah jauh dari kita. Tapi hal itu enggak. Sebenarnya kita yang menjauh dari Allah. Bukan Allah yang jauh dari hubungan kita, tapi kita yang menjauhkan diri dari Allah. Allah tidak pernah jauh dari kita, tapi kita yang menjauhkan diri dari Allah. Jadi ayo ciptakan komunikasi dengan Allah. Giatkan kembali saat itu, giatkan kembali. Kalau ada waktu, kalau mampu ya ibadah tengah malam. Bina hubungan. Di saat orang terlelap tidur, kita komunikasi sama Tuhan. Kita bina hubungan intim. Maka apa urapan kuasa turun atas kita. Hikmat kasih karunia turun atas kita. Pemeliharaan Tuhan turun. Karena apa? Kalau kita sering berdoa, sepertinya kita menjadikan Yesus itu sahabat dalam hubungan kita. Kalau kita menjadi sahabat Kristus, kalau ada apa-apa, kita nggak pakai ngomong, kita nggak pakai minta. Kalau namanya sahabat, begitu tahu sahabat yang mengalami pergumulan, dia langsung tolong, nggak perlu pakai minta. Jadi jangan keliru. Kalau kita menganggap teman itu sahabat, dia harus tahu pergumulan kita. Karena nama sahabat itu selalu berjalan bersama, beriring. Istilahnya waktunya lebih banyak untuk berkumpul. Kalau waktu lebih banyak berkumpul, tahu nggak karakternya? Sama. Kehidupan kita kalau kita ada di dalam Kristus, kita jadi sahabat Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan mau. Jadi kita selalu melakukan apa yang Tuhan mau, juga melakukan apa yang kita mau. Kita tahu mau Tuhan seperti apa, Tuhan tahu. Jadi tanpa kita diperintah, akhirnya waktunya saat teduh, kita saat teduh. Ini yang Tuhan mau. Oh waktunya doa siang. Oh ini yang Tuhan mau. Apa yang lakukan? Oh waktunya wisata keluarga. Ini yang Tuhan mau. Apa harus lakukan? Oh ini waktunya pergi bersekutu. Ini yang Tuhan menyenangkan. Saya harus lakukan. Akhirnya kita tahu apa yang Tuhan mau. Oh Tuhan tidak maunya seperti ini. Tidak bisa menjaga lidah. Oh Tuhan tidak suka. Kita tidak lakukan. Oh pikiran-pikiran kotor yang suka menghakimi orang, Tuhan tidak suka. Kita lakukan. Oh mencari kepentingan sendiri, Tuhan tidak mau. Kita tidak lakukan. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau dan apa kita tidak mau, Tuhan tidak mau. Kita bisa membedakan. Jadi tidak ada sekedar kita jadi anak Kristen yang ada Tuhan cuma masuk surga tanpa percaya. Ingat loh teman-teman berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak orang dipanggil sama Tuhan, datang dipilih sama Tuhan. Yang berkenan, yang tidak minta. Apakah kita mau nantinya seperti itu? Biar kita menjadi orang yang terpilih dan orang terpanggil dengan Tuhan. Jadi kita menjadi berkat untuk orang lain. Iya. Sekarang melalui keselamatan kita sudah dimenangkan dari dosa kita. Kita sudah dilepaskan dari kutuk kita. Kita sudah dilepaskan dari segala macam pergumulan dan penyakit kita. Kita sudah dilepaskan dari segala macam kutuk keturunan kita yang ditinggalin oleh kamu kita. Tinggal kita memelihara apa yang sudah Tuhan kasih dalam setiap kehidupan kita. Sekarang saya mau tanya, apakah Taurat bisa menyelamatkan kehidupan kita? Halo? Bisakah hukum Taurat menyelamatkan kita dari dosa? Nah, kita buka ayatnya. Roma 3 ayat 19-20. Hukum Taurat. Roma 3 ayat 19-20. Oke, saya bacakan bunyinya. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada kita, kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat.
supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi hukum Taurat itu tuntunan kita, jalan kita untuk menuju yang benar saja, bukan keselamatan. Yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus. Justru dengan adanya hukum Taurat kita mengenal dosa, karena kita diberi aturan-aturan oleh Allah. Kamu kalau ingin hidupmu benar di dalam perjanjian lama, kamu harus hidup sesuai hukum Taurat ini. Sebelum Kristus Yesus datang ke dunia ini perintahnya. Jangan pernah membunuh, jangan pernah mencuri, hormatilah orang tuamu, jangan mengucapkan saksi dusta sama, jangan mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi Tuhan memberikan suatu aturan-aturan supaya kita benar yang namanya diberkati oleh Musa. Tapi kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Di saat Kristus turun ke dunia ini, Tuhan memberikan anugerah keselamatan. Jadi anugerah keselamatan itu bukan karena perbuatan kita, karena hidup benar, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan menyelamatkan kehidupan kita. Ya, Efesus 2 ayat 89. Coba kalian buka ayat 89. Efesus 2 ayat yang ke-89. Ya. Oke. Sebab karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh siapa? Iman. Itu bukan hasil siapa? Usaha kita, tetapi pemberian Allah. Jadi berbahagialah Tuhan menganugerahkan keselamatan dengan cuma-cuma, bukan karena hasil perbuatan kita. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang melupakan diri. Makanya tadi saya bilang di nasnya Galatia 6 ayat 14, jangan pernah kita melupakan diri atas diri kita, tapi melupakanlah Kristus dalam kehidupan kita, Mas. Jadi karena itu pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Ya, karena itu, karena kita dibuat Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa yang baik. Jadi seperti itu Bapak Saudara. Jadi kita harus bersyukur Tuhan memberikan kita anugerah keselamatan, kasih karunia dari kita. Kita harus mampu memelihara, jangan sampai keselamatan itu hilang dari kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir dan penutup, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Syaratnya cuma orang yang percaya. Maka itu kita harus percaya pada salib Kristus. Terima kasih buat perhatian Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup doa. Tuhan, terima kasih buat kebesaran firman-Mu yang sudah kami sampaikan. Kami percaya Tuhan, melalui salib Kristus Engkau telah menganugerahkan keselamatan dalam kehidupan kami semua. Kiranya kami mohon dengan kerendahan hati kami, ubahlah setiap kehidupan kami. Biarlah kami meninggalkan manusia lama kami, meninggalkan kedagingan kami. Kami mau belajar hidup benar di depan Tuhan. Kami mau memelihara keselamatan itu selalu ada dan menuntut kehidupan kita untuk kami melakukan kehendak Tuhan. Tuhan, berilah kami kekuatan sebagai anak Tuhan untuk mampu menghadapi segala macam kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kami semua. Kami tahu Tuhan, kami tidak lepas dari setiap pergumulan, kami tidak lepas dari setiap godaan iblis, tapi kami percaya kami punya Yesus Kristus yang luar biasa, yang sanggup menuntun kami, yang sanggup melepaskan kami dari segala macam dosa, yang sanggup memimpin kehidupan kami dan menyertai dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih
Buat benar firman-Mu yang begitu luar biasa. Hamba-Mu boleh berhenti menyampaikan benar firman Tuhan ini Tuhan, tapi kami percaya firman-Mu tetap terus tinggal dalam setiap hati kami, sehingga akan menerangi kehidupan kami, menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh benar dan layak di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba bisa berdoa dan bersyukur yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, begitu detail sekali dipaparkan bagi kita semua. Ingat, di Paskah ini, ya, salib Kristus adalah keselamatan bagi saya dan saudara, amin. Salib Kristus adalah keselamatan bagi kita semua. Katakan samping kiri kanannya, salib Kristus adalah keselamatan bagi kamu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Gatot Dwi, sangat luar biasa firman Tuhan hari ini. Sangat diberkati seluruh jemaat, diberkati penggembalaan diberkati keluarga dan juga anak-anak Tuhan Yesus diberkati ya. Bapak Ibu kalau mau belajar berpuasa, belajar sama Bapak Pendeta Gatot Dwi, ahlinya doa puasa, saudara ya. Bapak Ibu terakhir ke Bapa Tuhan dari Gresik ya, ada sekitar 6 orang, 7 orang terakhir ini. Mereka berdoa puasa 3 hari 3 malam. Bapak Ibu kemarin saudara, satu hari 3 hari itu udah mau ini ya, udah mau yang kepalanya ya gitu ya. Baru 1 hari ya. Bapak Ibu mereka berdoa puasa 3 hari, 5 hari full tidak makan tidak minum. Ya saudara-saudara, itulah kalau kita ada kerinduan ya berdoa puasa untuk Tuhan, saya katakan Tuhan pasti memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Saya katakan kemarin itu bahwa berpuasa itu bukan mau menyogok Tuhan supaya doa-doa kita dijawab, enggak, belum tentu Tuhan jawab apa yang menjadi doa kita, ya kan? Tapi satu kuncinya saya katakan kemarin, di mana ada orang yang mau berdoa berpuasa, artinya di sana engkau masih punya kerinduan berkomunikasi dengan Tuhan. Itu masalah dijawab doa kita, enggaknya itu urusan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan, luar biasa. Kita diajak oleh ketua PPHTGD dan ketua Bamak itu selalu diajak, ayo siapa yang mau berdoa puasa 3 hari 3 malam, dimulai biasanya hari Minggu sampai hari Rabu. Waduh, apa Tuhan yang mulai kita lihat itu di chapter itu, waduh, kadang mau ngisi listnya itu ragu-ragu saudara. Takutnya gak sanggup gitu ya kan. Puji Tuhan, nanti 1 kali Pak, nanti saya Pak. Paling tidak mengurangi berat badan Pak, gitu ya. Puji Tuhan ya. Saudara luar biasa saudara-saudara ya. 3 hari 3 malam, 4 hari 5 hari mereka lakukan hal yang biasa Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, kita doakan hamba-hamba Tuhan di kota Gresik ini Tuhan pakai luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Ya. Saat ini saya saudara kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir hari ini di tempat ini ada. Puji Tuhan, tidak ada ya saudara-saudara. Ya, saya mengucapkan bagi kita semua selamat merayakan Paskah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari katakan sama-sama selamat hari Paskah. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, nanti setelah ibadah ini akan ada pelayanan diakonia ya yang akan dilaksanakan oleh Ibu Gembala secara langsung. Ya, tapi yang pertama nanti akan ada mungkin ada ibu hamil yang datang, nanti bisa USG secara gratis ya, cek kehamilan dan USG secara gratis. Sudah Ibu Gembala sudah menyiapkan USG. Siapa yang merasa ibu hamil nanti bisa berkomunikasi dan juga datang langsung kepada Ibu Gembala. Itu yang pertama ya.
Jadi setelah itu baru yang kedua nanti akan ada pelayanan diakonia berupa cek kesehatan, ya, yaitu gula darah, asam urat, darah tinggi, glukosa, segala macam itu ya. Nanti Bapak Ibu yang sudah mendaftar ada sekitar 26 orang, nanti akan dilaksanakan di gereja ini juga di sana di ruangan yang kedua. Saudara berharap nanti akan dipandu oleh Bapak Immanuel, ya, berharap nanti antri karena hanya Ibu Gembala yang menangani, ya. Nah, kemarin sempat itu bahwa Bapak Ibu saudara sekalian kan hanya cek kesehatan. Nah, cuman saya berkonsultasi lagi sama Ibu Gembala, waduh gimana ya kalau hanya cuma berupa cek kesehatan. Nanti kalau mereka udah tahu ke penyakitnya, asam uratnya, darah tingginya, asam gulanya itu gimana itu? Ya gimana yang menurut? Nah ini tanya sama saya, ya menurut di situ gimana ya? Akhirnya saudara-saudara, puji Tuhan, Bapak Ibu nanti memang membayar 20.000 ya untuk alatnya saja. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan buka hatinya Ibu Gembala ya. Kalau saudara nanti ketemu asam urat atau gula darah tinggi, nanti Bapak Ibu akan diberikan obat secara gratis. Amin. Puji Tuhan saudara. Kemarin dihitung ya saudara, lo itu sekitar 26 orang lo lumayan. Gak apa-apa, emang sekitar berapa sih? Tapi sekitar 1 juta semua obatnya. Ya sudah gak apa-apa lah untuk pelayanan pada saat Paskah ini. Tuhan pastikan. Amin. Haleluya. Ini saudara Bapak Ibu nanti tidak khawatir, nanti akan diberikan obat kalau nanti Bapak Ibu ada ketemu beberapa penyakit. Ya, puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Ya, saudara-saudaraku nanti ya kesehatan bersyukur yang mendaftar. Ya, saudara-saudara nanti kita buat lagi tahapan berikutnya, saudara-saudara, paling tidak jemaat GKI Kota Damai menjadi jemaat-jemaat yang sehat jasmani. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, mari nanti supaya ini ya sabar nanti antri ya, supaya ini nanti boleh dilaksanakan secara teratur. Nah, saudara-saudara, nanti Bapak Ibu biasanya kita merayakan Paskah ini kan biasanya itu ramah tamah luar biasa lah ya. Kalau saat ini kita merayakan ini ya tidak ada ramah tamah, kita sederhana saja. Kita memang menyiapkan ya untuk memperingati Paskah, tetap kita siapkan ya telur Paskah yang sudah Bapak Ibu bawa ini ya. Telur Paskah nanti saudara kita siapkan bingkisan Paskah yang sudah disiapkan oleh panitia. Nanti Bapak Ibu semuanya dapat, baby-baby, anak-anak sekolah minggu, remaja semua dapat ya. Kalau ada Bapak Ibu jemaat suami tetangganya, jemaat kita yang tidak hadir hari ini, Paskah ini, bisa dititip ataupun dibawakan ya, dengan satu syarat jangan sampai kedobelan ya saudara-saudara, supaya kebagian semua ya saudara. Amin, mengerti ya. Jadi yang tidak bisa hadir hari ini, mohon atau suami, istrinya, atau anak-anaknya, atau pas tetangga sebelahnya jemaat kita tidak hadir, nanti boleh dititipkan di bawah ya, nanti bisa diatur oleh panitia ya. Baik, puji Tuhan saudara-saudara, di masa-masa pandemi ini kita belum bisa melaksanakan perjamuan suci. Paling tidak kita tetap menjaga dulu masalah protokol kesehatan ya. Ya, kita berdoa perjamuan suci nanti kita bisa laksanakan di tahapan berikutnya ya. Puji Tuhan saudara. Saya mengucapkan untuk jemaat yang berulang tahun di bulan April ini, ya puji Tuhan, kemarin Jumat kita sudah berdoa bagi mereka yang sudah berulang tahun di bulan April ini. Tuhan tolong kiranya kehidupan, keluarga, bahkan pekerjaan saudara-saudara sekalian. Jemputan sekolah minggu tetap berjalan, dan kebaktian sekolah minggu itu saudara pukul 6:30 dan jemputannya pukul 6:30 ya. Jadi diharapkan semua anak-anak sekolah minggu dipersiapkan setiap hari minggunya. Hingga sampai saat ini, sampai kita menunggu kondusif ya,
masalah pandemi COVID-19 ini, masalah protokol kesehatan terus dijalankan. Yang 5M, pakai masker, terus cuci tangan, jaga jarak, menjauhi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas ya. Tetap jaga kesehatan saudara-saudara ya, supaya kita bisa terhindar dari masalah pandemi COVID-19 ini. Berikutnya siapa? Dari akhir doa siapa kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, berkat kemurahan kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan setiap saat dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memperingati, merayakan Paskah pada saat ini ya Tuhan. Hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemenangan yang boleh kami rasakan. Karena kami yakin dan percaya Engkau sudah melewati salib dan kematian itu ya Tuhan, yang membawa kami kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat hamba-Mu yang sudah Engkau utus Tuhan untuk memberikan berkat rohani bagi kami saat ini. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta Gatot Dwi Wibowo. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh sangat diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu ini ya Tuhan, penggembalaan ya Tuhan yang ada di Menganti. Tuhan Yesus, tolong senantiasa Bapak pelayanannya, berkati Tuhan keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati seluruh pergumulan-pergumulan mereka, hingga mereka Tuhan boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup mereka menjadi alat Tuhan yang luar biasa dalam nama Yesus. Berkati Tuhan jemaat-jemaat yang digembalakannya Tuhan di Menganti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau nanti Tuhan akan ada pelayanan diakonia Tuhan berupa cek kesehatan dan juga pemeriksaan ibu hamil dan USG yang akan dilaksanakan oleh Ibu Gembala. Tuhan Yesus, berkati senantiasa pelayanan ini sehingga boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Untuk bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, berkati kami semua dengan kesehatan Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan diakonia ini Tuhan boleh berjalan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk lingkungan kami Kota Damai ini. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong senantiasa lingkungan kami Kota Damai. Biarlah Tuhan seluruh warga Kota Damai ini Tuhan menjunjung tinggi toleransi, sehingga Tuhan kami boleh menampilkan kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan para pemimpin kami yang ada di Kota Gresik ini Tuhan. Berkati juga Tuhan bupati kami. Berkati, tolong senantiasa supaya memimpin Kota Gresik ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh pergumulan-pergumulan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati dan tolong senantiasa. Mungkin mereka saat ini dalam pergumulan Tuhan, mereka dalam kelemahan tubuh, tolong kuatkan Tuhan. Dan mereka Tuhan yang sedang sakit Tuhan, tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Bila Tuhan tolong senantiasa keluarga mereka dan juga pekerjaan mereka. Biarlah mereka Tuhan, seluruh jemaat menikmati berkat-berkat Allah melalui pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan tetapkan bagi mereka. Berkati anak-anak mereka Tuhan, berkati studi mereka yang masih dalam bangku sekolah, berkati perkuliahan mereka. Mungkin mereka saat ini bergumul mencari pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Bahkan saat ini Tuhan ada jemaat Tuhan yang merindukan Tuhan ataupun bergumul tentang pasangan hidupnya. Tuhan berikan yang terbaik bagi dia Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau mereka Tuhan menemukan persoalan-persoalan dan kesulitan-kesulitan dalam rumah tangga mereka Tuhan, tolong Tuhan, kiranya Engkau membuka jalan Tuhan. Mungkin ada anak-anak mereka yang sedang sakit saat ini Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Kami teringat dengan anaknya Ibu Nita Fuluk Tuhan yang saat ini sedang sakit Tuhan, yaitu Marcelo Tuhan. Tuhan jamah Tuhan dengan tangan kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau adalah Allah yang Jehovah Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan setiap orang yang sakit dengan mujizat dan kuasa Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan nyatakan bagi Marcelo. Marcelo akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk program vaksinasi yang sudah berjalan di Indonesia ini Tuhan.
Kami berdoa Tuhan, Tuhan buka jalan Tuhan. Tuhan lancarkan segala usaha daripada pemerintah mengenai vaksinasi ini. Sehingga ya Tuhan, semua program pemerintah mengenai vaksinasi Tuhan boleh berjalan dengan baik. Mungkin Tuhan, vaksin Tuhan sedang menipis di bangsa negara kami ini Tuhan. Tetapi Tuhan, kami berdoa Tuhan, Tuhan mencukupkan vaksin sehingga Tuhan rakyat ini boleh tercukupi paling tidak Tuhan 75 sampai 80% Tuhan. Hingga Tuhan pandemi COVID-19 ini Tuhan dengan kasih Tuhan, tangan kuasa Tuhan boleh cepat berlalu dari negeri kami ini Tuhan. Sehingga semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik, peribadahan boleh berjalan normal, memuji Tuhan boleh berjalan normal, semua kegiatan boleh terlaksana sesuai dengan apa adanya Tuhan seperti dahulu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah dan juga Tuhan orang-orang yang terlibat di garis terdepan untuk melawan COVID-19 ini. Tuhan berkati setiap para medis, dokter, dan juga Tuhan perawat-perawat bidan yang terlibat di dalamnya. Tutup bungkus mereka semuanya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Banyak Tuhan doa syafaat kami yang belum bisa kami sebutkan satu persatu ya Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan terus menolong hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan dan kami percaya Engkau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya serahkan kepada Ibu. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sambil mempersiapkannya, saya akan membacakan persembahan bagi kita semua yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kewajiban. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita dengan diiringi lagu Karena Dia Hidup dari KPPK nomor 133. Ya tebusku, mati di sana.
Untuk doa persembahan, saya meminta Kanjeng Citra untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu memberikan persembahan kami ini. Kami mohon Tuhan, sucikan, kuduskan, dan layakkan persembahan kami ini supaya menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di mata Tuhan. Kiranya juga Tuhan memakai persembahan kami ini untuk segala pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang sudah memberikan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkat-Mu senantiasa tercurah berlimpah dalam hidup mereka melalui setiap pekerjaan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu doksologi. Bapa, terima kasih kiranya Engkau sudah memimpin ibadah ini boleh berjalan dengan sempurna dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Tiba saatnya kami semua dari tempat ini mau meninggalkan atau memajukan aktivitas yang lain. Kami masing-masing akan masih berada di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, serta cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh kuasa Roh Kudus yang menyertai setiap hidup kita, yang masuk dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, bahkan masa depan anak-anak, semuanya dibikin berhasil. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang memberikan dua kali. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan bersaat teduh. Bapak Ibu jangan lupa yang pertama nanti Ibu hamil dulu. Mungkin ada 1-2 orang atau 3 orang, habis itu baru nanti yang sudah mendaftar cek kesehatan. Saya ucapkan bagi kita semuanya selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.